Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan masalah neraka melalui beberapa hadis. Pagi hari ini akan kita lanjutkan pembicaraan kita masalah neraka, bahwa di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang membicarakan masalah neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan coba membahas beberapa ayat yang bersinggungan dengan masalah neraka. Yang pertama akan kita lihat yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-24. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ayat ini pernah kita bahas berkaitan dengan masalah pembahasan tafsir. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap api neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi statement Allah ini, peringatan Allah ini awalnya berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian di dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, fa'tu bisuratin mim mislih, maka buatlah dengan satu surah mim mislih, daripada semisal Al-Quran. Maka buatlah dengan satu surah semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, dan panggillah minta tolonglah kepada syuhada'akum, kepada penolong-penolong kamu, bahkan kepada Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, dan panggillah syuhada kalian, penolong-penolong kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Yang benar sesuai dengan pernyataan kalian bahwa Quran itu datangnya bukan dari Allah. Jika kalian benar dengan pernyataan kalian bahwa Quran itu adalah buatannya Muhammad. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, di sini Allah kasih statement, Allah kasih jaminan. Ya, Allah kasih jaminan bahwasanya tidak ada yang akan mampu membuat semisal Al-Qur'an. Ya. Bahwa tidak akan ada yang mampu membuat semisal Al-Qur'an. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kalian tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan selamanya kalian kan tidak mampu mengerjakannya, tidak akan mampu membuat Al-Qur'an. Ya, sekali lagi ini fa illam taf'alu walan taf'alu, hakikatnya adalah jaminan dari Allah bahwa siapapun orangnya, apapun makhluknya, tidak akan mampu membuat Al-Quran. Hanya Allah yang mampu membuat Al-Quran. Ya memang kan sekarang kita udah lihat 14 abad yang lalu, ya, Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang benci terhadap Kanjeng Nabi dan Muhammad banyak. Banyak. Bahkan pada saat Kanjeng Nabi masih ada saja, ada orang yang mencoba-coba menandingi Al-Quran, membuat Al-Quran. Usair Al-Khazab, seorang yang mengaku Nabi, Usailama Al-Khazab. Tapi malah ciptaannya dia dicemoohkan oleh masyarakat saat itu. Salah satunya karena memiliki nilai sastra yang rendah, tidak sesuai. Ciptaannya Musailamah Al-Khazab itu jika dibandingkan dengan Al-Quran, jauh sekali. Begitu juga sekarang, banyak orang-orang yang sewot, ya, orang-orang kafir yang sewot, yang gak suka dengan Muhammad, bahkan membenci Quran. Sampai ada beberapa orang, sebut sajalah pendeta-pendeta di luar negeri, dibakar tuh Al-Quran. Al-Quran dibakar. Tapi ujung-ujungnya yang membakar Quran itu justru terkena bala. Gitu ya Kong ya. Jadi sekali lagi, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka tidaklah sekali-sekali, walan taf'alu, maka dan tidaklah sekali-kali kalian akan mampu mengerjakan, kalian akan mampu membuat Al-Quran. Walau sampai nanti hari kiamat, selamanya nggak akan mampu. Jika terjadi demikian, maka Allah peringatkan tuh kepada orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Allah peringatkan kepada orang-orang yang menentang Al-Quran. Kata Allah, fattakun nar, hei kalian orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, maka takutlah kalian kepada api neraka. Fattakun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi inilah yang kita coba lihat, fattakun nara, berbicara tentang api neraka. Fattakun nara wa quduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan bebatuan. Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain, manusia di sini sebagai bahan api neraka adalah al-kuffar, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang itulah yang menjadi bahan bakar api neraka. Wal hijarah, dan bebatuan. Jadi bebatuan di sini adalah berhala-berhala orang-orang musyrik. Berhala-berhala orang-orang musyrik dan berhala-berhala agama lain yang juga akan menjadi bahan bakar api neraka. Yang juga menjadi bahan bakar api neraka. Coba kita lihat di dalam Al-Bayyinah ayat 6. Al-Bayyinah ayat 6 itu kita ulangi berkali-kali dalam taklim kita kemukakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini statement di dalam Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam api neraka jahanam. Nah, dialah yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Orang kafir dan orang musyrik. Berkaitan dengan orang musyrik adalah sekelompok orang yang menyekutukan Allah. Sekelompok orang yang menyembah berhala, dan berhala-berhalanya itulah yang juga akan menjadi bahan bakar api neraka. Makanya dikemukakan fattakunar rallati wa quduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya daripada manusia kafir, daripada manusia musyrik, wal hijarah, dan bahan bakarnya juga dari batu-batuan, dari berhala-berhalanya orang-orang musyrik dan berhala-berhalanya agama lain, ya, yang akan dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Untuk siapa itu neraka? Uiddat lil kafirin, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir, dan juga jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Baiklah, itu adalah dari Al-Baqarah ayat yang ke-24. Masih ada lagi banyak ayat lagi yang membicarakan dengan masalah neraka. Di sini akan coba kita lihat, ada di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 11 sampai dengan ayat 15 juga berbicara tentang keadaan atau kondisi daripada neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzdzabu bisya'ah wa a'tadna liman kadzdzabu wa a'tadna liman kadzdzaba bisya'ah sa'ira. Idza ra'atuhum mim makanin ba'id sami'u laha taghayyuza wa zafira wa idza
ulku minha makanan doyikon muqarranina da'au hunalika subura la tada'ul yawma subura wahidan wada'u subura katsira qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'u wa masira kanat lahum jazaa'an wa masiran. Nah, itu Al-Furqan ayat 11 sampai dengan ayat 15. Bal kadzabu bisa'ah, akan tetapi bahkan mereka mendustakan dengan sa'ah. Mereka mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna liman kadzdzaba bisa'ah sa'ira, dan kami telah menyediakan dan kami telah menjanjikan kepada orang-orang yang mendustakan dengan hari kiamat, sa'ira, menjanjikan kepada mereka neraka jahanam, yaitu bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Iza ra'atuhum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira, apabila melihat kepada mereka, apabila neraka sa'ir ini melihat kepada mereka mimmakan ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyuza, mereka itu akan mendengar kepada sa'ir, kepada neraka, taghayyuzan, gemuruh karena marahnya neraka. Wazafura, mereka akan mendengar gemuruh. Mereka akan mendengar gemuruh api neraka. Wazafira. Wa iza ulqu minha makanan doyikon muqarranina da'au hunalika subura, dan apabila mereka dilempar darinya makanan doyikon, kepada tempat yang sempit, muqarranina, terbelenggu, mereka ini terbelenggu, da'au hunalika subura, mereka berteriak karena berharap kebinasaan. Udah enggak tahan, mereka berada di neraka. Mereka berteriak, ya. Mereka berteriak berharap kebinasaan. Lebih baik saya mati saja, lebih baik kami binasa saja daripada kami disiksa. Qul la tada'ul yawma suburan wahida wada'u suburan katsira. Janganlah kalian mengharapkan pada hari itu kebinasaan yang satu. Janganlah kalian berharap satu kebinasaan. Wada'u suburan katsira, dan berharaplah kalian akan kebinasaan yang berulang-ulang. Berharaplah kalian akan kebinasaan yang banyak, yang berulang-ulang, yang berkali-kali. Qul, katakanlah olehmu, adzalika khairun am jannatul khuldi allati uidal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masir. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, apakah
azab itu yang lebih baik. Maksudnya neraka yang tadi kita jelaskan tuh dari ayat 11 sampai ayat 14. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah azab itu yang lebih baik ataukah surga yang kekal? Apakah azab itu yang lebih baik? Apakah neraka itu yang lebih baik? Ataukah surga yang kekal? Allati u'idal muttaquna, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, surga itu kan untuk orang bertakwa. Kanat lahum jazaan, adalah surga yang kekal itu untuk mereka, untuk orang-orang yang bertakwa, jazaan, sebagai ganjaran, wa masiron, dan sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Besok deh kita lanjutin masalah itu, masalah Al-Furqan ayat 11 sampai 14. Intinya bahwa ini kita masih diberikan kesempatan hidup nih Kong Jit. Nggak tahu kita meninggalnya kapan. Meskipun Kong Jit udah 75, saya jauh di bawah Kong Jit, bisa jadi saya duluan yang mati. Emang kita tahu umur kita sampai kapan? Jangankan kita yang masih hidup, yang di dunia, yang di dalam perut aja bisa mati, janin. Yang tua mati, yang muda mati. Kadang-kadang malah yang muda duluan yang mati ketimbang yang tua. Tuh, seangkatan Kong Jit masih ada kagak sekarang? Ada sih sedikit, tinggal dikit ya. Ya artinya banyak yang muda yang udah mati. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, agar Allah layak menempatkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.